Part 2. Kegunaan dan jenis drone. Arah dan gerakan drone. 3 axis. Drone dapat digerakkan ke 3 titik sumbu dengan drone quadcopter. Drone dapat digerakkan ke depan, ke kiri kanan, dan berputar atau pada sumbu kali, Y, Z, atau sering disebut gerakan pitch. Roll, yang PETCH. Gerakan drone untuk maju dan mundur pergerakannya bisa dengan memajukan stick ke depan dan ke belakang sesuai dengan setting AC yang kita lakukan. IAOE, gerakan drone untuk berputar dari kiri atau dari kanan dan pergerakannya juga dikendalikan dengan arche yang sama gerakannya dengan roll tetapi beda stick. Throttle, pengendali dari motor dan rotor dari drone tersebut bisa juga disebut stick. Biasa kita sebutnya throttle down, artinya drone diarahkan ke bawah. Naik menggunakan throttle up, arahkan stick ke atas. Auto take off dan landing, drone bisa diterbangkan secara langsung hanya dengan memencet tombol dan drone akan take off secara otomatis, begitu pula dengan landingnya. Hovering, posisi drone dalam keadaan melayang di udara yang biasa dipakai untuk checking drone. TREM, tombol atau dial yang dipakai untuk menyeimbangkan dan menjaga kestabilan drone. Biasa dipakai di heli RC, sedangkan di drone sudah diatur oleh IMU yang melakukan checking sehingga drone tetap stabil di udara. Elevator adalah istilah untuk mengerahkan stick ke depan dan ke belakang atau sama dengan pitch control, bisa juga disebut elevator, adalah gerakan melakukan tes maju ke depan dan ke belakang. Figure 8. Drone terbang membentuk arah atau bentuk angka 8. Saat ini, penggunaan drone atau pesawat terbang tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicles UAV telah menembus berbagai sektor kehidupan. Drone adalah pesawat tanpa awak yang bisa terbang dengan dikendalikan dari jarak jauh pakai remote control atau komputer canggih. Drone biasa mempunyai berbagai macam jenis ukuran, bentuk, dan fungsi. Bahan materialnya drone terbuat dari bahan yang ringan, sehingga bisa terbang dengan cepat dan terbang pada ketinggian yang rendah maupun ketinggian tertentu. Drone sendiri memiliki kamera, inframerah, GPS, sensor. Saat ini, banyak pengguna menerbangkan drone untuk urusan hobi hingga militer. Para penghobi fotografi dan videografi profesional biasanya memiliki pesawat tanpa awak yang berukuran kecil dan ringan untuk memotret dan merekam objek dari ketinggian. Bencana alam bisa membuat akses antar bantuan ke lokasi bencana terputus. Kecanggihan drone pun dimanfaatkan ketika bencana tiba, seperti melacak korban, mengumpulkan dan mengirimkan sampel medis, persediaan dan obat-obatan ke daerah terpencil dan tidak terjangkau. Selain itu, drone juga bisa menggunakan sensor inframerah untuk mendeteksi manusia dan membantu dalam skenario pencarian dan penyelamatan. Drone dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi geologi dengan bantuan sensor elektromagnetik. Kehadiran drone dapat membantu ahli geofisika mengidentifikasi dan memperkirakan lokasi serta keberadaan mineral, minyak, dan gas alam. Drone mempermudah survei tanah dan mengumpulkan informasi di lokasi konstruksi. Drone juga digunakan untuk mengumpulkan video dan gambar rumah dan bangunan, yang kemudian dipakai untuk materi pemasaran dan membantu proses penjualan real estate. Penggunaan drone di bidang militer mulai masif dilakukan. Drone sangat efektif untuk strategi perang, mengawasi musuh hingga menjadi mata-mata pengumpulan informasi, mengikuti target, atau menyerang musuh dengan cepat. Militer juga dapat melengkapi drone dengan misil untuk melumpuhkan target, memberi bantuan kepada pasukan yang ada di darat untuk tugas selanjutnya. Drone militer dapat dikontrol dan digerakkan dari jarak jauh sehingga bisa mengawasi dan memata-matai musuh. Selain itu, drone juga bisa menembakkan rudal untuk melumpuhkan musuh yang kamu sasar. Drone dapat membantu petugas pemadam kebakaran memberikan informasi langsung lokasi kejadian kebakaran, bagaimana api menyebar, mana titik evakuasi, serta menemukan korban yang terperangkap di suatu ruangan.
Bidang pertanian juga makin banyak yang membutuhkan drone karena drone dapat meningkatkan produksi tanaman dan memantau pertumbuhan tanaman. Drone dapat terbang tinggi untuk memberikan informasi terkait masalah irigasi, variasi tanah, serangan hama, dan kondisi kesehatan tanaman. Drone dapat terbang tinggi untuk memberikan informasi terkait masalah irigasi, variasi tanah, serangan hama, dan kondisi kesehatan tanaman. Beberapa manfaat drone dalam teknologi pertanian antara lain sebagai sistem pemantau pertumbuhan tanaman, penilaian kondisi tanah, sistem irigasi, dan drainase. Monitoring hewan ternak, optimasi populasi tanaman terhadap lahan, dan lain sebagainya. Drone juga dapat membantu mengontrol lalu lintas. Dari ketinggian, drone dapat merekam padat atau tidaknya jalanan, serta apakah ada peristiwa seperti kecelakaan lalu lintas. Masih berhubungan dengan lalu lintas, manfaat drone yang berikutnya adalah untuk tilang elektronik. Sebenarnya tilang elektronik sudah berlaku di beberapa kota di Indonesia. Pengendara yang melanggaran aturan lalu lintas bisa ditegur melalui speaker yang dapat dipantau melalui CCTV. Di Cina, ada drone yang juga memiliki speaker yang dapat mendeteksi terjadinya pelanggaran seperti menerobos lalu lintas, berkendara melawan arah, atau tidak memakai helm saat bepergian. Anda bisa memanfaatkan drone untuk kepentingan jurnalisme, misalnya mengirim drone di area peperangan untuk mengetahui secara live apa yang sedang terjadi karena mengirimkan langsung wartawan dan kameramen tentu resikonya sangat membahayakan. Semakin bagus kualitas drone dan kamera, semakin baik pula gambar yang bisa Anda hasilkan. Hingga hari ini sendiri, spesifikasi drone yang makin canggih semakin memungkinkan Anda untuk mengambil gambar dengan resolusi tinggi. Drone bisa membantu proses pemetaan karena biaya drone bisa lebih murah dan kerja pemetaan bisa lebih ringan saat bertemu dengan medan sulit dijangkau dengan menggunakan drone. Hasil peta yang dibuat bisa menjadi 3 dimensi dan sebagainya. Lebih canggih lagi, pemetaan menggunakan drone juga bisa. Seiring perkembangan zaman, drone banyak digunakan oleh berbagai kalangan baik kebutuhan pengambilan gambar maupun untuk kebutuhan pekerjaan. Beberapa kegunaannya yakni seperti untuk vlog, video traveling, dan lain sebagainya. Berikut ini ada beberapa penjelasan mengenai istilah umum, fungsi. Perkembangan EPTIK di Indonesia saat ini terus berkembang pesat dari awal mula mengambil video atau gambar masih menggunakan kamera. Hingga sekarang sudah terdapat drone yang dapat membantu mengambil gambar maupun video dari jarak jauh. Pada saat ini, perkembangan drone cukup pesat di Indonesia. Bahkan hingga kini, banyak dari berbagai kalangan yang menggunakan drone. Entah untuk kebutuhan pribadi maupun untuk digunakan dalam kebutuhan penting. Drone yang awalnya, menurut sejarah drone, memang diperuntukkan bagi kebutuhan militer, sehingga beberapa literasi mendefinisikan drone dekat dengan peperangan dan aktivitas perang lainnya. Salah satu contoh pengertian drone yang berkaitan dengan fungsi drone bidang militer adalah definisi dari Dictionary Cambridge University, yang mana memberikan pengertian dan definisi drone sebagai pesawat udara yang tidak memiliki pilot tetapi dikendalikan oleh seseorang di darat digunakan. Bob Garner dan David Eason dalam bukunya The Completer Multipilot mendefinisikan drone sebagai suatu sistem secara keseluruhan yang berkaitan dengan wahana pesawat tanpa awak, stasiun pengendali di darat, sensor, prosesor, dan komponen drone lainnya. Sementara, Sarah Krebs dalam bukunya yang berjudul Drones, What Everyone Needs to Know, menulis pengertian drone adalah pesawat bertenaga listrik, merupakan pesawat model yang dirancang untuk terbang tanpa operator manusia di dalamnya. Sebuah artikel pada website tacharget.com yang ditulis oleh Ben Luchevich menyebut drone sebagai robot terbang yang dapat dikendalikan dari jarak jauh, atau bisa juga dikendalikan menggunakan rencana terbang yang sudah ditanamkan ke dalam flight controller dengan dibantu oleh sistem navigasi. Terima kasih sudah menyaksikan video. Penjelasan ini kita akan melanjutkan.
Di part selanjutnya semoga melalui video ini menambah wawasan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Thanks for watching.